wabarakatuh. Salam sehat untuk anak-anak kelas 12 TKJ. Dalam pembelajaran materi administrasi infrastruktur jaringan pada kali ini, kita mencapai pada bab 3 untuk saya jelaskan tentang proxy server. Dalam pembelajaran materi jaringan proxy server, di sini kita akan belajar bagaimana jaringan proxy server melakukan evaluasi. Yang kedua, di sini kita akan belajar mengkonfigurasi. Yang ketiga, menganalisis permasalahan pada proxy server. Dan yang keempat, memperbaiki konfigurasi jaringan proxy server. Pada bab ini yang disebut dengan internet proxy server, di mana proxy server seringkali diubah untuk membuat sebuah koneksi, di mana proxy server mempunyai banyak peran. Tanpa proxy, kita akan sulit mengelola sesuai jaringan dan pasti permasalahan akan banyak muncul, seperti load internet yang besar karena bandwidth yang tidak dibatasi atau tidak dibagi. Fungsi utama proxy yaitu melakukan proses sharing, sesing, dan filtering untuk penggunaan internet yang dapat dikelola dengan baik. Jadi proxy server atau internet proxy server itu fungsinya yaitu melakukan proses sharing, sesing, dan filtering sehingga pengguna internet dapat mengelola jaringan internet dengan baik. Cara kerja proxy server. Cara kerja proxy server yaitu pertama dengan browsing, kita memakai Mozilla Firefox, lalu kita melakukan pengaturan di tool, option, advanced, network setting, lalu pilih manual proxy configuration dan isi IP proxy yang dipakai dan port yang digunakan. Yang kedua, traffic atau traffic filtering web. Traffic filtering adalah salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan dengan memfilter lalu lintas jaringan berdasarkan berbagai jenis kriteria. Dan ini adalah gambar di mana gambar diagram traffic filtering, di mana di sini tergambarkan ada internet, terus di sini ada web filtering dan forget unitnya atau yang perangkat yang digunakan untuk melakukan filtering. Dan di sini ada gambaran dari jaringan lokal yang kita bangun dalam proxy server. Di mana gambar ini dijelaskan. Gambar di atas menunjukkan ketika jaringan internet sebelum tersambung dengan jaringan internet akan melewati benteng yang disebut dengan web filtering. Web filtering dapat menyaring halaman web yang masuk untuk menentukan apakah sebagian atau semua itu boleh atau tidak boleh ditampilkan kepada user atau pengguna. Selanjutnya adalah tempat pemasangan web content. Di pembelajaran proxy server ini memang kebanyakan menggunakan aplikasi web content, di mana web content filtering dapat dilakukan pada 3 tempat, yaitu sebagai berikut. Pertama, pada komputer pribadi atau laptop pengguna. Yang kedua, jaringan lokal seperti jaringan yang ada di rumah, kantor, sekolah, atau kampus. Yang ketiga adalah jaringan proxy server yang dipasang pada ISP atau Internet Service Provider.
tipe dan jenis filtering. Pertama ada namanya content limited or filtering. Biasanya ini dipasang pada ISP, di mana ISP itu adalah penyedia layanan internet yang menawarkan akses ke hanya satu set bagian konten internet. Yang kedua ada namanya network based filtering. Network based filtering ini adalah filter jenis ini dilakukan pada transport layer sebagai transparan proxy atau pada application layer sebagai web proxy. Penyaringan perangkat lunak termasuk di dalamnya ialah fungsi untuk pencegahan agar tidak terjadinya kehilangan data. Jadi network based filtering itu fungsinya adalah untuk pencegahan dalam sebuah jaringan agar tidak kehilangan data oleh pihak luar atau pihak yang tidak diinginkan. Yang ketiga ada namanya search engine filter. Search engine filter ini adalah mesin pencari seperti halnya Google, AltaVista. Ini juga menawarkan pengguna pilihan untuk menyalakan sebuah filter yang aman. Ketika filter diaktifkan, maka disaring keluar link yang dirasa tidak pantas dari sebuah pencarian yang dihasilkan. Artinya search engine filter ini fungsinya adalah browsing atau mencari data, di mana ketika ada alamat website yang sudah kita filter atau tidak boleh ditampilkan, itu tidak akan bisa tampil. Tetapi kalau kita setting untuk ditampilkan, maka akan ditampilkan. Itu fungsi dari search engine filter. Yang keempat ada namanya external proxy, di mana external proxy ini adalah mikrotik sendiri atau internal proxy ini biasanya dimiliki oleh menu mikrotik, memiliki fitur proxy yang bisa dikatakan cukup sederhana. Banyak user mikrotik kemudian menambahkan external proxy agar dapat menggunakan fitur yang lebih kompleks daripada fitur internal proxy. Artinya external proxy ini adalah sebuah fitur tambahan selain yang sudah dimiliki oleh sebuah aplikasi mikrotik. Fitur internal bawaan mikrotik itu biasanya masih membutuhkan tambahan aplikasi proxy dari luar, dan itu disebut external proxy. Selanjutnya ada reserve proxy, di mana reserve proxy ini berfungsi sebagai load balancing, penyeimbang yang membantu membagi request dari klien ke beberapa server yang berada di belakangnya. Reserve proxy ini pada intinya adalah berfungsi untuk menyetabilkan traffic lalu lintas data dari klien ke server atau sebaliknya server ke klien. Itu pada intinya dari fungsi reserve proxy. GINX sebagai reserve proxy ini aplikasi yang bernama NX atau GINX ini biasanya kita pakai untuk membangun reserve proxy pada sebuah jaringan. GINX ini adalah sebuah server HTTP dan reserve proxy gratis berbasis open source, berkemampuan tinggi, dan GINX ini adalah perangkat lunak yang sangat terkenal karena performanya yang tinggi, stabil, memiliki banyak fitur, mudah dikonfigurasi dan menggunakan sedikit sumber daya pada server. Jadi untuk membangun aplikasi atau jaringan proxy yang bersifat reverse proxy, kita menggunakan aplikasi GINX yang sudah terkenal, kinerjanya bagus, stabil, dan memiliki banyak fitur untuk dikonfigurasi dalam membangun proxy server. Konfigurasi proxy server.
Pertama, kita dengan mengaktifkan web proxy pada perangkat mikrotik. Caranya pertama menampilkan pengguna web proxy yaitu dengan checklist enable untuk mengaktifkan proxy-nya. Yang selanjutnya port 3128 adalah port untuk proxy, di mana CC administrator adalah nama admin atau pembuat proxy. Kita isi bebas nanti namanya apa, lalu kita isikan email. Nah, selanjutnya change on disk agar CC atau data disimpan dalam hard disk. Artinya data yang diperoleh oleh proxy akan tersimpan dalam hard disk. Lalu klik OK, lalu cek konfigurasi. Lalu untuk melihat hasilnya, kita lakukan klik sistem web proxy dan klik tab status. Konfigurasi transparan pada proxy. Pertama dengan menambahkan konfigurasi NAT. Caranya konfigurasi NAT yaitu klik menu IP, lalu pilih firewall tab, kita pilih NAT, klik TKT plus untuk menambahkan, lalu nanti akan pada tab general isikan data berikut change, kita isikan DST, NAT, protokol kita isikan TCP, yang DST port kita pilih yang 80. Dan selanjutnya ada tab action, di mana tab action ini sama dengan redirect action to port 3128. Lalu klik OK, gambar di bawah, dan hasilnya adalah permasalahan pada proxy server. Apabila akan mengecek konfigurasi yang telah dilakukan, caranya adalah klik menu IP web proxy, tab status, lalu klik menu connection untuk mengetahui apakah ada permasalahan pada proxy server yang kita bangun. Langkah-langkah melakukan cek: pertama, kita cek apakah pengaturan pada script.config sudah benar. Perhatikan penulisannya dengan seksama dan pastikan penulisan sudah benar semua. Yang kedua, cek rsc.local, di mana kita menuliskan perintah pre-routing untuk memastikan kebenarannya. Salin satu baris perintah tersebut, lalu tempelkan ke root, terakhir restart scriptnya. Yang ketiga, untuk melakukan pengecekan apabila setelah berhasil terjadi permasalahan baru atau masalah yang baru muncul, semua situs diblok. Solusinya dengan mencari tulisan HTTP akses denial, terdapat 2 item, kemudian blok dengan pagar keduanya. Apabila proxy tidak transparan, ada banyak faktor penyebabnya. Salah satunya adalah bahwa proxy tidak akan transparan jika server tidak terhubung ke internet. Akan tetapi, coba periksa perintah out parm basicnya. Berikut ini adalah perintah bakunya: out parm basic 5, out parm basic real squid proxy chasing web browser, dan seterusnya. Dari kesimpulannya, bahwa di pembelajaran infrastruktur jaringan di bab proxy server ini, intinya adalah kita membangun proxy server dengan aplikasi NV, di mana kita memakai perangkat mikrotik. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kita nanti akan mempraktekkan di dalam kelas di bab praktik bagaimana cara membangun proxy server pada pembelajaran infrastruktur jaringan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.